Oke, kita mulai market review kita hari ini ya. Ini hari ini kan adalah Kamis dan kita akan review tentang watchlist apa yang bisa kita perhatikan di depan ya. Siapa tahu Jumat besok juga ada koreksi, kita bisa perhatikan ya. Nah, tapi saya mau ingatkan kepada teman-teman sekali lagi ya. Hari ini mungkin ya indeks kita sudah mulai berlari ya, sudah mulai terus naik ya. Bentar lagi akan menimbulkan euforia. Jadi teman-teman mungkin akan melihat bahwa ya mungkin seperti yang waktu tahun 2000 kemarin yang waktu corona itu ya, dimana semua orang bereforia, semua orang akan mulai berbicara tentang saham, semua orang akan mulai ada dan masuk ke saham ya, dan mungkin ya mereka akan mulai pamer-pamer ya, oh ini saya dapat sekian, nah, mungkin akan mengarah kepada situ ya. Kenapa ya? Karena kita mulai melihat bahwa pergerakan dari indeks kita itu sudah inflow-nya juga masih gede ya, terus habis itu ini udah mulai cenderung di mana banyak sekali saham-saham yang sudah berada di sekitar atas, dan hampir boleh dibilang udah dalam tanda petik ya, saham yang dikategorikan murah secara teknikal udah hampir nggak ada ya. Mungkin masih ada di sekitar infrastruktur dan properti ya. Tetapi untuk saham-saham yang di sektor lain itu udah hampir boleh dibilang udah high ya, all time high, banyak yang all time high. ESA all time high, terus habis itu SMDR all time high, apalagi ya teman-teman bisa sebut lah MDKA juga all time high, banyak sekali yang sudah mencapai all time high. Ya, bahkan kalau saham-saham energi juga udah di atas semua kan. Kemarin dia udah mulai kembali bergerak, saham energi, saham logam, mereka udah mulai bergerak. Nah, nextnya apa? Yang nextnya itu teman-teman pasti akan menjadi balik lagi ya, ngejar saham yang sedang lari, takut ketinggalan, takut nggak ada peluang lagi dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin sedikit saran buat teman-teman ya. Coba deh, kadang-kadang ya mungkin malas teman-teman mencatat apa yang sudah teman-teman lakukan. Coba sekali-sekali, mungkin ya ambillah waktu 1 bulan lah ya. 1 bulan ini teman-teman coba catat ya. Setelah teman-teman catat, kita lihat kembali ya catatan tersebut, pasti akan menemukan sebuah pola. Ada sebuah pola yang teman-teman ulangi. Kalau teman-teman sering kali beli, oh ini akhirnya berakhir di pucuk, terus akhirnya teman-teman hold ya kerugian-kerugian yang ada, coba lihat deh polanya. Polanya pasti akan terulang, dan itu teman-teman lakukan terus. Coba, makanya saya boleh sarankan kepada dicatat kemudian dilihat. Pola itu pasti akan terulang. Nah, buat yang mungkin udah mulai untung ya, mungkin udah oh ini masuk terus habis untung, masuk terus untung. Nah, coba catat itu juga dan lihat polanya. Pola yang membuat kita terus untung, ulangi. Pola yang membuat kita rugi, bagaimana kita mencegahnya. Itu aja. Sebenarnya simple banget loh. Kalau teman-teman mau melakukan trading ya, di dalam trading ini dan mau menemukan sebuah trading system yang cocok ya, yang cocok buat kita, catat aja. Catat, terus habis itu review itu, evaluasi itu, dan bagaimana memperbaiki pola yang berulang ini yang merugikan kita. Ya itu aja. Sebenarnya simple banget, sederhana banget kalau trading itu. Udah menemukan pola, nah lihat pola yang merugikan mana, ini kita bagaimana cara memperbaikinya. Pola yang menguntungkan seperti apa, kita masuk terus akhirnya untung, masuk terus untung. Nah, catat itu kemudian lihat kembali. Ini kenapa bisa membuat saya untung? Nah, ulangi aja. Karena di pasar ini tidak ada sesuatu yang baru. Semua itu hanya pengulangan dari sebuah pola. Kalau dia mengulangi sebuah pola, kita tinggal mencari pola itu. Ya, kita tinggal mencari pola itu. Begitu pola itu muncul, kita ambil. Nah, itu mungkin teman-teman juga sering melihat ya, oh di dalam apa namanya kelas segala macam, lihatnya adalah oh kalau dia breakout, oh aku ambil. Nah, sekarang masalahnya menentukan dia breakout bagaimana, kan gitu ya. Atau dia mungkin dia pullback buy on weakness. Nah, sekarang nentuin buy on weakness-nya gimana. Itu aja teman-teman, cari polanya. Nah, begitu teman udah dapat pola, oh gini loh maksudnya buy on weakness, oh kayak gini. Ya udah tinggal ulangi, tinggal lihat, oh kalau dia turun ke arah seperti begini syaratnya, ambil. Ya kalau dia begini, oh gua nggak ambil. Ya kalau pola yang merugikan, saya yakin banget pasti sudah banyak dialami. Nah,
tinggal dibalik. Bagaimana caranya pola yang merugikan itu mendapatkan solusi. Kalau dia udah ada solusinya, kita tinggal ikutin. Solusinya itu membuat kita untung nggak? Kalau dia membuat kita untung, ya ini yang akan kita jadikan metode. Itu aja, simple banget. Jadi kalau banyak yang nanya kan, ini bagaimana caranya? Simpelnya cuma begitu aja. You catat ya, kamu catat, kemudian tinggal di-review. Mana yang menguntungkan, mana yang tidak. Nah, selama kita membangun trading system itu, gunakan uang kecil. Cuman untuk menemukan pola itu aja. Nah, begitu pola itu terbentuk, dan ini loh yang menguntungkan, dan ini yang merugikan. Yang merugikan, teman-teman catat bagaimana caranya saya menghindari ini. Kemudian yang menguntungkan, nah dia kenapa menguntungkan? Bikin syarat ketentuannya. Habis itu kalau terulang kembali sesuai dengan syarat ketentuan tersebut, masuk. Simple kan? Sederhana banget. Cuman mau atau tidak mengerjakannya. Kadang-kadang kan gitu ya. Kita maunya adalah instan aja. Udah lu apa yang lu lakukan. Kalau nggak sekalian lu cekokin gua. Ini lo lu buy, ini lo lu sell. Ini kayak gini, ini kayak gitu. Jadi pengennya loh, semua orang juga pengennya begitu, bener nggak? Tetapi teman, mungkin udah ada pengalaman dalam kehidupan kita. Orang seperti itu bertahan nggak? Orang seperti itu, ya, orang seperti itu hasilnya mungkin nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dia seperti apa? Yang hanya cuma terima suapan tok, ya, yang hanya cuma menunggu uluran tangan tok, ya. Nanti 5 tahun, 10 tahun lagi seperti apa? Pasti akan seperti hari ini juga. Karena apa? Kita tahu bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana mereka menghasilkan uang, kan? Kau cuma menunggu uluran tangan orang aja, 5 tahun lagi mungkin sampai seumur hidupnya dia akan seperti ini saja. Saya yakin banget ya, kita nggak mau seperti itu. Kita mau terus bertumbuh kan. Nah, kalau mau bertumbuh, ayo berubah. Catat aja. Nah, habis itu catat terus lihat apa yang kita lakukan. Kalau itu menguntungkan, nah polanya kenapa pada saat saya masuk ke situ itu kenapa? Ya, dicari. Oke? Kemudian mungkin untuk hari ini ya, saya bahas sekilas aja. Nanti hari Sabtu kita akan bahas lebih banyak ya. Teman-teman mungkin juga bisa lihat ini ya. Kemarin ada yang kita sempat share T10Y, 2Y ya. Itu indikator yang mengatakan bahwa dia akan krisis. Nah, itu kalau krisis berarti kita masih punya 6-12 bulan ke depan. Kecuali ada kejutan ya. Kecuali ada kejutan. Memang untuk pemulihan krisis yang ada saat ini, resesi yang ada saat ini memang itu tergolong sangat cepat. Di sini ya, ini ada data dari tahun 1981 ya, resesi 1990, 2001, ini ada 5 data yang ada. Kita bisa lihat ya, pada tahun 1981 pemulihannya itu memakan waktu itu sampai hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun ya pemulihan yang pertama. Pada saat di 1990 ini ya yang agak-agak warnanya agak-agak cerah ya, itu dari 190 itu hampir sekitar 3 tahun juga ya. Nah, terus habis itu yang di 2001 ini hampir 4 tahun baru akhirnya pulih. Kemudian di 2028 itu mungkin akan lebih lama lagi, ini sampai hampir 76 bulan. 76 bulan baru mulai pulih, kemudian langsung ditimpa krisis. Ya, nah, tapi sekarang yang 2020 karena pandemi nih, ya, ini hanya memakan waktu nggak sampai 2 tahun dia udah pulih ke normal kembali. Kenapa ini bisa pulih dengan cepat? Karena kita membakar uang di sana. Nah, proses membakar uang inilah yang membuat kita pasar mungkin akan mengkhawatirkan terjadinya tapering. Itu yang kenapa Dow Jones sudah mulai turun ya. Dia memprice in untuk hawkish-nya si The Fed. Jadi mungkin nanti tanggal 17 ya, 17-an ya, mungkin akan ada kenaikan suku bunga yang 2 kali lipatnya. Jadi mungkin ada sekitar 50 basis poin ya. Jadi ini mungkin yang sedang diperhatikan oleh pasar ya. Nanti di hari Sabtu lah kita akan bahas lebih lengkap. Nah, sekarang bagaimana dengan indeks kita? Bagaimana dengan watchlist kita untuk nanti 1 minggu ke depan? 1 minggu ke depan kita mungkin ya, tadi di awal saya udah katakan ya, kita akan cukup
apa ya, kekurangan bahan ya untuk bisa max saham-saham ini untuk bisa kita following the trend. Ya, kalau following the trend berarti kita ikut ya. Nah, pada saat kita ikut, harganya harus gimana? Harganya harus ada murah dan di bawah. Nah, saham-saham yang murah, saya udah pernah membuat sebuah video ya, mungkin di hari Minggu yang lalu ya, di Selasa apa di hari Kamis. Itu saham-saham yang murah, teman-teman cek lah ya. Itu sekarang sudah tidak semurah waktu minggu yang lalu. Ya, ada beberapa yang mungkin masih cukup murah. Kita mungkin lihat adalah misalnya kayak S, ya, S Hardware ini mungkin masih kita boleh kategorikan masih cukup murah lah, walaupun pergerakannya dari bawah sini sampai ke atas itu sudah hampir 20%. Ya, pergerakan untuk si S-nya itu loh. Sudah hampir 20%. Tetapi ini masih tergolong, kita masih bisa ikut. Kenapa? Karena dia ketinggalan dari sektornya. Dari saham-saham sebidangnya dia ketinggalan. Jadi S Hardware ini masih bisa, masih ada harapan lah. Tapi teman-teman, ini yang kita katakan sebagai saham untuk following the trend ya. Jadi dia masih di bawah. Ya, terus habis itu kita masih nanti nunggu sampai ya, kalau untuk swing aja masih sampai ke sekitar trendline itu. Ya, ini mungkin ada di sekitar 1200 sampai 1300. Itu untuk si S Hardware ya. Mungkin masih tergolong dalam tanda petik murah ya. Kemudian ada WMUU. Ya, WMUU ini juga masih kita kategorikan murah, walaupun dari pergerakan di bawah sampai ke atasnya sudah sekitar 30% dia. Sudah naik hampir 30%. Jadi makanya saya bilang kita udah mulai kehabisan yang namanya saham-saham yang disebut sebagai murah itu. Ya, terus habis itu ada auto, masih ada auto di situ. Nih ya, ini auto. Teman-teman masih bisa perhatikan ini. Jadi kalau dia keluar SOS bar, ini sebenarnya masih ada kesempatan buat kita ambil. Kemudian masih ada saham yang namanya PANR. Tapi ini saham yang cukup ini ya, cukup untuk teman-teman yang bisa risk manajemennya kedepankan. Ingat ya, PANR ini dia udah breakout. Waktu kita rekomendasi dia masih ada di bawah ya, masih ada di dalam segitiga itu. Ya, ini udah mulai breakout. Kalau PANR begitu masih ada Diandra. Ini mungkin untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan okupansi pada hotel. Ya, ini kan sebentar lagi akan lebaran ya. Orang-orang udah mulai berpikir untuk liburan. Saya pikir teman-teman juga udah mulai siap-siap kan, udah mulai cari hotel, udah mulai cari tiket dan lain sebagainya. Pasti udah mulai seperti itu. Jadi ini ada peluang. Ini kalau yang Diandra itu mungkin masih bisa menunggu dikit ya, tetapi mungkin yang tidak bisa lagi kayak misalnya kayak Dafam. Ya, Dafam ini kan dia udah naik ya, udah di bawah situ udah cukup tinggi. Terus habis itu kalau Is Hotel ini juga masih tunggu. Jadi tapi ini saya ingatkan sekali lagi ya, ini untuk teman-teman yang risk manajemennya kuat. Kalau tidak kuat lebih baik jangan ikut. Ya, untuk yang Panorama, Diandra sama yang Is ya, itu lebih baik teman-teman ya, kalau misalnya risk management nggak kuat, yang sering kali kalau udah salah masuk terus habis itu dipegang, di hold gitu ya, itu lebih baik jangan main di sini. Ya, ini untuk 3 hal itu. Kemudian ada namanya Saratoga. Ini Saratoga mungkin kita akan tunggu dia break. Ya, ini habis dari sideways-nya kalau dia bisa break. Ya, kita punya target cuman sampai sini toh. Nih ya, targetnya cuma sampai ke 3.600 saja. Ya, ini Saratoga. Teman-teman pastikan dia break dulu ya. Dia break baru teman-teman ikut. Kemudian ada yang mungkin saya cuma untuk mention doang, UNTR. UNTR kita kan buy di sini ya. Jadi pastikan dia udah di atas 27.700 ya. Targetnya cuma sampai ke sini doang. Ke 34.000. Ya, itu aja. Jangan dikejar. Pokoknya kalau dia break, nah target kita di situ. Jadi udah tungguin dia naik sampai ke situ, teman-teman keluar ya. Kemudian ada satunya lagi adalah DMMX ya. DMMX mungkin ini cuman saya refresh doang ya. Ini setelah dia di bawah, ini udah break, ini 1, ini udah 2 ya. Jadi yang kalau dari hari Selasa teman-teman ambil ya, berarti teman-teman udah dari hari Rabu ya, berarti Rabu plus hari ini ya.
Itu kalau teman-teman ambil berarti udah hold, tinggal ikutin trend doang. Kalau misalnya enggak, teman-teman belum punya barang, lihat di 1930 ini, 1900 ini. Moga-moga dia ada pullback. Kalau dia bisa pullback lebih baik. Jadi kita bisa tunggu dia di pullbacknya di sekitar 1800. Ya, ini untuk saham-saham yang masih di bawah. Kalau untuk saham-saham yang lain, saya coba keluarkan screener ya. Misalnya kita lihat ini deh. Oke, kita hanya ambil yang strong buy sama buy doang. Atau yang strong buy aja lah ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau dari screener saya, ini memang ada saham-saham yang saya tidak akan menyarankan semuanya teman-teman ambil ya. Dan ini mungkin saja tidak ada di dalam indeks kita. Jadi ya teman-teman mungkin lihat BIKA fundamentalnya bagaimana. Kalau teman-teman mau lihat dari teknikalnya saja, ini mungkin udah agak tinggi, tunggu dia pullback. ST, PALM, ini juga udah tinggi ya. COBEX, nah COBEX ini kalau teman-teman belum dapat, jangan dikejar ya. Jadi tunggu dia pullback ke arah 314 sampai 332. Ini untuk yang COBEX ya. COBEX itu kita udah sarankan teman-teman masuk itu di sini. Nah, kalau udah dikejar-kejaran ya saya nggak tahu lagi lah kalau teman-teman senengnya kayak gitu. Ya, kemudian ini mungkin ada Jaya nih. Jaya baru break, ini masih ada di sekitar itu. Teman-teman mungkin masih bisa perhatikan. Ini saya hanya mention aja ya, teman-teman. Jadi tinggal liatin fundamentalnya, cocokkan dengan apa karakter teman-teman. Terus habis itu ini kayak Doit juga udah terlalu tinggi ya. Ini hampir boleh bilang udah tidak terlalu banyak lagi. Ini kayak BRMS sudah break. Toba, ini mungkin Toba masih ada ya. Betul ya, Toba. Ini Toba cuma dia punya support resistance cukup banyak ya. Ini kalau mau masuk lagi harus break 1300. Kemudian ini ada SMDU, tapi ini nggak terlalu liquid banget ya. Habis itu masih ada Harum. Harum gimana? Harum baru naik sedikit. Oh, masih lumayan nih. Cuman ya teman-teman tinggal kembali lagi cocokkan dengan fundamentalnya. Saya hanya menyebut saja ya. Saya hanya menyebut, tetapi pilihan untuk teman-teman buy atau sell silakan. Itu udah pilihan di tangan masing-masing ya. Saya hanya berbicara tentang ini loh saham-saham dengan technical yang masih lumayan. Nih kayak misalnya Gesco ya. Ini mungkin kalau dia break 163, silakan tinggal teman-teman bisa lihat nih. Kalau misalnya volumenya sih juga udah cukup bagus hari ini kan. Tetapi fundamentalnya teman-teman harus lihat. Kalau fundamentalnya tidak terlalu bagus, artinya kita harus punya risk management yang kuat ya. Kalau yang lain-lain tuh benar-benar ya fundamental risk manajemennya teman-teman harus kuat. Ini kayak Dewa lah ya. Ini MTEK juga hari ini sudah kemarin sudah TP. Jadi udah ini saya buang aja ya. Kemarin sudah TP. Jadi kalau misalnya mau masuk lagi ya lebih baik ya tunggu dia break kan. Yang lain-lain ya teman-teman bisa cek lah. Ini kayak misalnya ini Saratoga, ini DKFT ini buat underdog. Kalau teman-teman mungkin lihat nikel itu masih cukup bagus, sedangkan Harum itu tidak berhasil saya kejar. Inco itu mungkin udah ketinggian. Atau satunya lagi adalah Antam mungkin udah mungkin agak tinggi misalnya ya. Nah, teman-teman masih bisa lihat DKFT ini underdog. Jadi untuk pilihan nikel kalau sudah tidak ada pilihan lagi ya, ini yang bisa teman-teman ambil ya. Dan seterusnya ini kalau yang lain sih hampir boleh dibilang nggak terlalu banyak ya. Ya ini mungkin yang kalau saya sebutkan yang di awal ya itu mungkin lebih fundamentalnya lebih oke daripada yang lain-lain. Yang lain-lain ya misalnya Astra International tadi ada yang nanya ya. Ini udah TP di 7000. Tapi kalau misalnya dia break, teman-teman mau ikut dengan trailing stop silakan. Tapi ini target saya udah di 7000. Ini udah kita ikutin dari bawah sini ya. Dari sekitar gocengan ya. Dari gocengan ini udah TP. Ini udah 7000 dah. Udah capai target. Ya, nah udah tinggal teman-teman mau TP atau mau ikutin trend. Ya, ini cukup banyak sebenarnya, tapi ini bukanlah saham-saham yang 100% dengan fundamental yang bagus ya. Ini cuman kita short untuk sesuai dengan teknikalnya saja. Ya, kalau teknikalnya bagus ya kita ikut gitu ya. Tetapi ini mengecualikan fundamental. Ya, kalau yang di awal yang saya sebutkan tadi ya, kita memang udah mengikutkan dengan fundamental karena memang itu adalah bagian dari indeks kita. Ya, buat teman-teman yang mungkin ini kok ada indeks-indeksan ya. Memang sebagai seorang trader kita nggak bisa trading untuk 800 sahamnya.
Tapi dari awal teman-teman juga udah bisa nentukan gue mau trading di mana. Bisa aja pakai LQ45, bisa aja pakai JII 70, bisa aja pakai misalnya IDX 30 hanya trading 30 saham, atau pakai SMC liquid ya, small medium cap liquid. Itu juga bisa teman-teman lakukan. Nah, kebetulan kalau di kita kan punya itu ya, punya metode untuk membuat indeks ya. Nah, indeks-indeks itu yang saham-saham yang masuk ke dalam indeks itu yang kita tradingkan. Itu aja sih teman-teman, mungkin ya kalau mungkin untuk saham-saham yang bisa kita watchlist ya, hanya itu saja. Kita mungkin tidak terlalu banyak, dan mungkin nanti minggu depan akan lebih sedikit lagi, minggu depannya lagi akan lebih sedikit lagi. Karena apa? Ya karena memang udah semua udah pada naik. Mungkin minggu depan akan ada, kita akan mungkin bukan following the trend lagi, tapi untuk swing. Jadi ya ambil di support pada saat dia mungkin pullback ya, kemudian kita ambil di TP di resisten. Ya kayak gitu ya, kita mungkin akan ada di fase itu pada mungkin minggu depan atau bulan depan ya. Pada saat terutama untuk indeks itu sudah mulai euforia. Ya bagaimana kita tahu euforia? Tanya aja diri sendiri. Apa pendapat teman-teman pada indeks hari ini? Ya pasti udah mulai ada ini ya, udah mulai ada gejolak. Waduh, dia udah mulai untung 30%, dia udah mulai untung 10%. Kok kayaknya udah mulai gampang ya? Indeks saham-saham di dalam indeks harga saham gabungan udah mulai gampang mendapatkan keuntungan. Nah, itu udah mulai masuk ke dalam fase awal euforia. Begitu euforia maksimal, ya euforia maksimal, teman-teman tutup mata aja udah bisa untung. Ya, jadi beli apapun udah mulai bisa untung. Nah, pada fase itu kita mulai hati-hati. Ya mungkin saat ini belum. Nah, kalau saat ini belum, bagaimana porto kita, bagaimana kesiapan, berapa besar yang sudah kita dapat dari pergerakan indeks hari ini. Ini dia udah bergerak dari kapan ya? Dari Januari tahun ini sampai sekarang loh. Ya berarti udah berapa? Ini udah masuk bulan keempat pergerakan indeks. Nah, bagaimana dengan porto kita dalam 4 bulan ini? Baik, teman-teman, mungkin sampai sini dulu market review kita ya. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Sabtu. Kita akan update marketnya seperti apa untuk globalnya dan lain sebagainya ya. Kita ketemu lagi di Sabtu pagi ya. Jangan lupa ya, catat, jangan lupa bikin trading plan-nya, habis itu trade your plan. Oke? God bless semua. Ketemu lagi hari Sabtu. Salam tim.